Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan YouTube Fauzi, di mana yang membahas tentang materi program pengolah angka atau spreadsheet untuk tingkat pemula. Hari ini kita akan membahas mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Hari ini lebih spesifik lagi adalah fungsi sum if, di mana fungsi sum if digunakan untuk menjumlahkan data yang bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu, di mana kriteria ini dapat ditentukan sendiri oleh kita. Ya, sekali lagi, fungsi sum if digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu, di mana kriteria ini dapat ditentukan sendiri oleh kita. Bentuk dasar dari rumus sum if adalah sama dengan sum if, selalu kita awali dengan tanda sama dengan, ya. Kemudian ditutup kurung. Kemudian di sini ada dibantu, ya, ada tanda ini rank. Rank ini yang akan membaca data dari sekian banyak data, nanti akan diseleksi oleh rumus. Kemudian kriteria. Nah, ini kriterianya bisa kita tentukan sendiri nanti. Kriteria di mana kriteria ini biasanya berbentuk sebuah nama gitu, ya. Juga jumlah dari rank yang akan kita hitung, sum rank. Nah, ini adalah bentuk rumus baku dari sum if, ya, sama dengan sum if buka kurung rank, kemudian kriteria, kemudian sum ranknya, menghitung ranknya. Jadi nilai yang akan kita hitung, kemudian kriterianya apa, kemudian kita hitung jumlah rank tersebut, ya. Seperti contoh seperti di atas ini. Nah, ini ada contoh dari sebuah data yang akan kita hitung berdasarkan rumus sum if. Perhatikan di sini. Ada penghitungan secara biasa, ada juga penghitungan dengan fungsi insert function, ya. Jadi kita akan mencoba menghitung dengan cara biasa dan cara insert function. Perhatikan di sini. Ini ada daftar pembeli alat tulis kantor bulan Maret 2017 misalnya. Nama pembelinya Anissa, Randy dan sebagainya. Nama barangnya buku tulis, pengganti bolpen, penghapus bolpen, semacamnya. Terus jumlahnya 40, 30 segala macamnya, ya.
Nah, kita akan mengetahui dari toko kita nih, buku tulis pada bulan Maret itu terjual berapa sih? Kemudian penggaris kita di toko kita tuh terjual berapa banyak sih? Kemudian penghapus juga berapa banyak yang terjual? Ballpoint juga berapa banyak yang terjual? Nah, kita akan mengetahui ini dengan menggunakan fungsi sum if. Ada dua langkah seperti saya awal bilang tadi, dengan insert function atau dengan perhitungan rumus biasa. Sekarang untuk yang pertama kita akan menggunakan insert function. Ya, insert function. Yang pertama, taruh kursor atau pointer di sel yang akan kita hitung. Kita akan menghitung buku tulis. Di sini kita taruh di sel C17, ya, di sel 17. Kemudian setelah kita taruh kursor kita di sini, kita klik di menu insert function. Nah, ini kita lihat di sini ada fx kecil. Ini namanya insert function. Kita klik ininya, maka akan keluar menu seperti ini. Ya, kemudian ini bisa kita abaikan. Entah ini juga bisa. Kita langsung aja ke sini ke kolom select a function, di mana kita memilih sum if. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, itu ada keluar menu seperti ini. Function argument sum if, di mana dia membacaan rank, kemudian kriterianya apa, kemudian menghitungannya. Ya. Kita akan mengisi rank. Ranknya itu mulai dari mana? Ranknya itu mulai dari sini. Dari buku tulis. Sampai mana? Sampai penggaris. Berarti mulai dari sel B5 sampai B14. Sampai sini ya. Jadi ranknya ini. Kita mulai dari sini sampai sini. Kita blok. Di sini adalah B5 sampai, ya, ditandai dengan titik 2 B14. Oke, kalau kita lihat di sini ada keterangan buku tulis, penggaris, ballpoint dan segala macamnya. Oke, itu rank yang kita akan hitung, ya. Seperti ini sama dengan sum if rank. Kemudian kriteria. Kita lihat kriteria. Kriteria yang kita pilih saat ini adalah buku tulis. Maka kita ketik di sini buku tulis. Nah, karena dia karakter, kita kasih tanda petik 2. Ya, ini kecil sekali ya. Kita kasih tanda petik 2. Samakan tulisan dengan ini. Jangan beda. Buku tulis. Tanda petik 2 lagi. Ya. Jadi di sini tanda petik 2 buku tulis. Kemudian sum rank. Sum yang kita akan menghitung ranknya. Ranknya dari mana? Dari mulai ini. Dari mulai C5 sampai mana? Sampai C14. Taruh sini, kita blok. Ya. Dari ini kita blok. Kemudian kita tekan OK. Hasilnya 65. Jadi selama bulan Maret, penjualan di toko kita buku tulis terjual sebanyak 65. Loh, dari mana 65 ini? Kita lihat di sini. Buku tulis pertama 40. Kemudian ada lagi buku tulis lagi 25. Sekarang tinggal kita tambah. 40 ditambah 25 berapa? 65, ya. Jadi kita bisa mengetahui jumlah barang terjual dengan cepat. Jadi tidak perlu kita
ketik lagi 40 tambah 25 sama dengan berapa. Kan kita kalau itemnya sedikit, kalau itemnya banyak akan kerepotan. Nah, itulah kita gunanya menggunakan rumus sum if. Ya. Sekali lagi saya contohkan penggaris. Kita akan menghitung penggaris. Berapa jumlah penggaris yang terjual pada bulan Maret 2017? Kita klik di sini. Kemudian kita tekan insert function yang ada di sini. Dia akan keluar menu, kita klik sum if, oke. Kemudian ranknya apa? Ranknya mulai dari buku tulis sampai dari B5 sampai B14. Oke. Kriterianya apa? Samakan dengan di sini. Ini kita akan menghitung penggaris. Maka kita hitung di sini penggaris. Samakan tulisannya. Dengan tanda panah, dengan tanda petik 2. Wajib ya dengan tanda petik 2. Kemudian kita hitung ranknya, tetap dihitung dari rank awal ya. Dari sini kita blok ya. Kemudian kita tekan OK. Sebelum kita OK aja udah kelihatan nih jumlahnya. Kita OK. Berapa penggaris yang terjual pada bulan Maret? Sebanyak 45 ya. Jadi dua ini menggunakan insert function. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik di sini yang akan kita hitung. Kita klik di sini. Kemudian seperti biasa selalu kita buat diawali dengan sama dengan ya. Kemudian ketik sum if, boleh kecil boleh besar. Buka kurung rank. Kita blok ranknya mulai dari B5 sampai B14. Oke. Sudah B sampai B14. Nah, kemudian kita pakai koma. Bisa tergantung ya, koma ini boleh ada yang komputer pakai koma, ada yang pakai titik koma. Kalau komputer saya dengan koma. Oke. Setelah kita tekan koma, dia akan masuk ke menu berikutnya kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya penghapus. Kasih tanda petik 2, tulis penghapus. Harus sama ya. Penghapus. Tanda petik 2 lagi. Kemudian itu kriteria sudah, rank sudah, penghapus kriteria sudah. Sekarang kita menghitung rank yang akan kita hitung. Tanda koma lagi, langsung di sini ada sum rank, di mana kita mulai dari C5 sampai C14. Ya. C5 sampai C14. Kemudian kita tutup kurung. Boleh, langsung enter juga boleh. Kita enter. 170. Benar nggak sih? Penghapus terjual 170, kita hitung aja. Penghapus 80. Ya, 80. Kemudian dibeli sama Andri 90. Ada lagi? Dah, tidak ada ya. Buku tulis penggaris, ballpoint, penghapus, ballpoint, penghapus. Kemudian ballpoint, buku tulis penggaris. Oke. Sekarang kita hitung ini, benar nggak nih? Dengan rumus sum yang kemarin kita udah pelajari ya. Kita pakai auto sum aja. Langsung masuk, enter. Saya ulang. Kita klik rumus di sini, rumus auto sum. Dia harusnya mulai dari sini. Ya. Kemudian di enter.
170. Benar nggak? Benar ya, 170. Oke. Sekarang kita akan menghitung ballpoint. Berapa jumlah yang terjual pada bulan Maret untuk ballpoint? Pertama, biasa kita klik di sini, tempatkan kursornya yang di sel yang akan kita hitung. Kemudian kita ketik rumusnya, boleh ketik di sini, boleh ketik di sini, ya, boleh ketik sini, boleh ketik sini. Kalau tadi kan ketik di sini, kalau sekarang kita buat di sini. Sama dengan sum if, ya, buka kurung. Apa ranknya yang akan kita buat? Ini blok rank sudah. Sekarang kriterianya apa? Ballpoint. Karena dia karakter, kita kasih tanda petik 2. Ballpoint. Tanda petik 2 lagi. Kemudian berikutnya sum rank-nya. Sum rank-nya ada di sini. Mulai dari C5 sampai C14. Tutup kurung boleh, enter juga boleh. Kita tekan enter. 125. Bener gak sih sumbernya 125? Kita hitung di sini. Ballpoint. Pertama ballpoint 50. Ya. Kemudian dibeli sama Mita 35. Dibeli sama Wawan 30. Dibeli sama Irham 10. Kalau kita jumlahkan dengan auto sum, ini auto sum berapa? Kurung 125. Benar nggak 125? Benar ya. Jadi dengan menggunakan fungsi rumus sum if, kita akan bisa mengetahui barang yang kita jual dalam periode tertentu. Kita mau hitung berapa sih total barang yang terjual pada akhir tahun atau akhir bulan, juga tinggal menggunakan rumus sum if. Jadi kita tidak perlu manual 40 tambah 30 tambah 50 tambah 20. Oh, kalau itemnya sedikit, kalau itemnya ribuan, ya pegel. Jadi kita gunakan rumus sum if. Ya, jadi ada 2 penggunaan rumus sum if. Yang pertama kita gunakan insert function, yang kedua kita gunakan rumus seperti biasa. Paham ya? Jadi sekali lagi saya kasih tahu, sum if adalah digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu, di mana kriteria ini dapat ditentukan sendiri oleh kita. Ya, jadi kalau ini kan alat tulis ya, bisa aja kasih piring, gelas, sendok, garpu, tinggal lihat sini, kita buat lagi apa sih kriterianya,
buku tulis, penggaris, penghapus, ballpoint, atau piring, gelas, atau apalah yang kita butuhkan untuk dihitung, ya. Jadi kalau datanya, sekali lagi, kalau datanya sedikit dengan manual bisa, nggak masalah. Tapi kalau itemnya ribuan, kita akan bermasalah menghitung. Kemungkinan ada salah hitung, entah lebih entah kurang. Tapi kalau dengan rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel, akan kita cepat mendapatkan hasil yang kita butuhkan, ya. Demikian materi hari ini, yaitu fungsi SUMIF. Jika materi ini bisa membantu kalian dan kalian merasa merasa tertolong, terbantu, silahkan kalian klik like, share, dan subscribe untuk bisa mengikuti materi berikutnya. Terima kasih dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.